Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini bersama saya Fatlia di channel KK5 Generation, kita akan sama-sama belajar dan membahas mengenai metode-metode pembelajaran. Adapun yang akan kita bahas ialah mengenai pengertian metode pembelajaran, dan yang kedua adalah macam-macam metode pembelajaran. Kita langsung saja pada yang pertama, yaitu pengertian metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, bisa dikatakan bahwa metode pembelajaran ini adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa yang sedang belajar. Nah, kemudian kita membahas mengenai macam-macam metode pembelajaran. Sebenarnya macam-macam metode pembelajaran ini banyak sekali. Namun kita bahas sedikit saja. Kita bahas beberapanya saja. Kurang lebih ada 9 macam metode pembelajaran yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ialah metode ceramah. Mungkin tidak asing lagi dengan metode ceramah karena ini adalah metode yang sudah lama dipakai dalam proses pembelajarannya. Jadi metode ceramah ini adalah metode yang banyak digunakan pada pembelajaran yang memandang guru sebagai pusat pembelajaran atau Teacher Centered Learning atau TCL. Nah, metode ceramah adalah metode penyampaian materi pembelajaran secara lisan dari guru kepada siswa. Dalam metode ini, guru lebih banyak bercerita atau menjelaskan, sedangkan siswa aktif mendengarkan. Jadi, kegiatan pembelajaran ini menekankan pada penyampaian informasi secara verbal dan cenderung searah, guru kepada siswa, dan juga terstruktur, dan menggunakan teknologi yang rendah, dan juga memungkinkan kegiatan ini untuk mengajarkan siswa-siswa dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini adalah cara penyampaian informasi yang dilakukan melalui proses bertukar pendapat, bertukar ide, bertukar pengalaman dengan tujuan agar siswa memahami topik atau materi tertentu. Dalam metode ini, siswa dihadapkan pada suatu masalah. Nah, melalui bertukar pikiran, melalui bertukar ide, bertukar pengalaman, siswa dapat memahami konsep atau topik yang dibahas. Diskusi ini tepat digunakan jika tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengajak siswa berpikir kritis, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, keterampilan berkomunikasi, dan juga menganalisis persoalan. Kemudian metode yang ketiga ada metode bermain peran atau role playing. Nah, metode ini sengaja dirancang untuk memecahkan masalah yang diawali dengan kasus. Lalu akan ada yang berperan sesuai kasus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, biasanya siswa memainkan peran yang berbeda-beda sesuai dengan situasi tertentu dan secara spontan memainkan peran sesuai dengan situasi atau kasus yang diberikan. Kemudian yang keempat ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini juga digunakan untuk pembelajaran aktif, sebab bersentuhan dengan bagaimana siswa memperagakan sesuatu. Nah, strategi pembelajaran ini memperlihatkan bagaimana ia melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan juga dibahas. Lalu yang kelima, ada metode kegiatan lapangan. Nah, metode kegiatan lapangan ini adalah metode yang berusaha menelusuri dan menginvestigasi masalah tertentu di lapangan. Jadi siswa turun ke lapangan untuk melakukan observasi dan juga survei. Melalui metode ini, siswa dapat melihat kondisi real, melihat kondisi nyata, tidak hanya berimajinasi terhadap situasi, namun memiliki pengalaman langsung atas materi yang dipelajari. Kemudian yang keenam, ada metode debat. Nah, metode ini dapat digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam berargumentasi dan meyakinkan pendapat Nah, dalam penerapannya, guru dapat membagi kelompok menjadi 2 kelompok untuk saling berdebat atas suatu topik tertentu. Nah, topik yang dipilih sebaiknya yang bersifat problematik dan mengandung pro dan kontra. Jadi, di 2 kelompok ini dibagi, ada tim pro dan juga ada tim kontra.
Kemudian metode presentasi. Nah, metode presentasi adalah metode yang menjadikannya siswa berusaha memberikan gambaran umum tentang sesuatu yang mereka telah bahas atau mereka telah kaji. Jadi metode pembelajaran presentasi ini dalam kegiatan pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil yang telah dipelajari ataupun diteliti. Kemudian ada metode bola salju, yaitu metode kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan individu untuk berpendapat, kemudian dipadukan secara berpasangan ataupun kelompok, dan yang terakhir secara klasikal untuk mendapatkan pandangan dari seluruh siswa ataupun siswa di kelas. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 ada metode talking stick. Nah, metode pembelajaran talking stick adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang megang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi. Jadi, pembelajaran dengan metode talking stick mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran dengan metode talking stick diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi tersebut. Jadi, guru memberikan waktu yang cukup untuk aktivitas ini, mempelajari materi. Kemudian guru selanjutnya minta kepada peserta didik untuk menutup bukunya. Guru mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, tongkat tersebut diberikan kepada salah satu peserta didik. Nah, peserta didik yang menerima tongkat tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru. Demikian seterusnya. Nah, ketika stick bergulir ini dan peserta didik lainnya siogianya diiringi dengan musik ataupun lagu. Baiklah, itu tadi beberapa metode dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan dari salah satu metode yang sudah kita bahas, yaitu metode talking stick. Hari ini Aceh versus Palembang. Hari ini kita belajar namanya talking stick. Ada nggak main talking stick? Itu salah bukan main apa? Bukan main ibu kalian, tapi namanya talking stick. Ya, sekarang anak-anak silakan untuk belajar materi dulu. Ibu kasih waktu 10 menit. Buka pelajaran bab pelajaran 4. Ibu kasih waktu 10 menit untuk memahami materi. Silakan baca materinya. Lanjutkan untuk Aceh versus Palembang. Siap pemain? Siap. Kita sambilkan siapa? Balonku. Pelajaran dulu. Ini ibu jalankan ya. Nanti jalan-jalan kemana saja boleh. Ya. Siap. Jangan lupa. Kiri. Taruh aja di kamar. Di saya. 1, 2, 3.
Dia. Nomor 1 benar ya Bernia. 2-nya apa? Apa nomor 2? Menahan kuasa. Menahan kuasa dari hawa nafsu, lapar, dan haus sampai terpijak wajar sampai terbenarnya mata. Ada berapa tuh puasa? Ada 2 bintang. Setelah kita membahas mengenai pengertian metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran, dan juga kita melihat salah satu contoh penerapan metode pembelajaran, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah metode pembelajaran adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi pembelajaran dari guru kepada siswa yang sedang belajar. Nah, terdapat beberapa macam metode-metode pembelajaran, diantaranya adalah metode ceramah, metode diskusi, metode bermain peran, metode demonstrasi, metode kegiatan lapangan, metode debat, metode presentasi, metode bola salju, dan yang terakhir adalah metode talking stick. Nah, penggunaan metode-metode pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga seorang guru harus pintar dalam menarik perhatian siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. Dengan pemilahan metode dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai, maka pembelajaran akan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Siswa juga mampu untuk menyerap materi yang diajarkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.